Assalamualaikum Sobat Football United. Review pertandingan antara Manchester United menghadapi Everton berkesudahan 2-2 dan Manchester United berhasil ya menjadi juara Premier League Summer Series. Ini merupakan kompetisi pertama kali ya Premier League Summer Series. Manchester United mengumpulkan poin 7 dari 2 kali menang dan sekali seri. Nanti gue akan bahas secara keseluruhan di Premier League Summer Series ini dan juga bagaimana Manchester United bisa mengambil poin ya, poin-poin apa saja yang bisa diambil dan juga diperbaiki tentu saja. Tapi sebelumnya gue ingin ke pertandingan review pertandingan menghadapi Everton dulu. Berkesudahan dengan 2-2 di mana pertama kali Bryan Mbeumo ini dimainkan oleh Ruben Amorim dari awal. Matheus Cunha pun juga demikian. Jadi 2 pemain baru dari Manchester United ini dimainkan secara bersama-sama. Ada Bruno Fernandes di lini tengah, Kobbie Mainoo dan juga Manuel Ugarte berduet lagi di lini tengah Manchester United. Amat menempati pos di sayap kanan, Diogo Dalot di kiri, Leny Yoro, Matthijs de Ligt, Luke Shaw di 3 center back, dan Altay Bayindir yang sempat diistirahatkan ketika Manchester United menang menghadapi Bournemouth. Kali ini dimainkan ya, bahkan 90 menit menjaga gawang Manchester United. Gue ingin membahas terkait dengan 2 gol dulu langsung ya, 2 gol yang diderita oleh Manchester United. Menurut gue inilah gambaran ya, sekali lagi, bahwa hal-hal kecil, hal-hal detail bisa sangat berpengaruh di pertandingan bahkan di hasil. Premier League ini merupakan salah satu kompetisi yang terkeras, terketat juga, sehingga hal-hal kecil seperti yang Manchester United derita, terutama Everton mampu mencetak 2 gol dan juga beberapa peluang sebenarnya ya, ini harus diwaspadai. Mereka harus 100% fokus, harus 100% fokus selama 90 menit plus. Kalau tidak ya, Everton misalnya, gol pertama dari Everton menurut gue terjadi sangat cepat dari Manuel Ugarte yang kehilangan bola, lalu didorong bola itu ke depan, dan ada pemain dari Everton ya, Ndiaye, yang dengan pas menurut gue mengeksekusi. Ada Bruno Fernandes yang berusaha untuk membayangi, tanda tanya juga ya, kenapa Bruno Fernandes misalnya, kenapa tidak pemain lain, pemain bertahan dari Manchester United, apakah itu Amad Diallo ataukah pemain lain yang menempati sisi sebelah kanan Manchester United. Tapi intinya memang gue tidak ingin menyoroti salah pemain ini, pemain itu, enggak. Tapi yang gue lihat memang sebenarnya begini, pun juga gol kedua yang diderita oleh Manchester United, gol penyama kedudukan dari Everton, menurut gue itu juga ada hal-hal detail, hal-hal kecil yang akhirnya berpengaruh di hasil ya. Bahkan Manchester United bisa menang tapi akhirnya gagal menang. Bola yang ingin dihalau akhirnya justru masuk gawang sendiri. Tapi bukan hanya itu, bagaimana proses sampai momentum tersebut bisa terjadi. Menurut gue ada hal-hal kecil, hal-hal detail yang harus diperhatikan, harus diperbaiki oleh Manchester United. Padahal ya, kalau ditarik dari apa yang terjadi di babak pertama, misalnya lini tengah dan utamanya lini serang cukup oke menurut gue. Bagaimana variasi serangan ya, build up yang dilakukan, baik itu secara serangan balik ataupun juga secara possession. Menurut gue ada beberapa momentum, ada beberapa kejadian, ini sangat enak sebenarnya. Memang masih ada ketajaman misalnya yang harus diasah, tapi prosesnya ini menurut gue sangat enak untuk disaksikan. Manchester United sempat unggul dulu melalui gol penalti dari Bruno Fernandes sebelum Manchester United akhirnya disamakan juga kan kedudukannya, yang tadi gue sampaikan ya, bahwa itu memang ada kesalahan detail di proses tersebut. Tapi secara keseluruhan gue menilai Manchester United tampil oke sih. Justru yang menjadi titik perhatian itu adalah lini belakang, karena fokus sering sekali hilang di sana, sehingga Everton bisa mendapatkan momentum ya, ada beberapa peluang, dan mereka juga bisa menciptakan gol. Di babak kedua, gol yang bagus dari Mason Mount, luar biasa. Dan Manchester United sebenarnya menyajikan permainan di babak kedua juga cukup enak disaksikan menurut gue secara ringan amatiran. Memang masih ada kelemahan-kelemahan ya.
utamanya ketajaman misalnya di lini depan. Mungkin masih ada beberapa kesalahan kecil individu, tapi fokus itu lagi-lagi yang sering sekali hilang ya. Ada momentum-momentum sepersekian saat gitu hilang, dan ini bisa dimanfaatkan oleh Everton untuk mereka menciptakan momentum maupun juga peluang. Dan sekali lagi inilah yang harus diperbaiki oleh Manchester United. Gue juga menyoroti situasi setelah tadi sudah dibahas ya, gol dari Mason Mount by the way luar biasa. Setelah Manchester United ini disamakan kedudukan oleh Everton. Di sisa kurang lebih 15 menit terakhir, gue menilai di saat yang seharusnya Manchester United ini tampil tenang, tapi mereka terburu-buru. Periode-periode seperti ini, momentum-momentum seperti ini harus diperbaiki. Mereka yang harusnya, karena possession mereka sebenarnya punya momentum untuk mereka kuasai lebih banyak, mereka bisa lebih tenang ya, mereka bisa lebih lebih rapi, tapi nampak terlalu tergesa-gesa. Dan akhirnya tidak maksimal usaha yang dilakukan oleh Manchester United. Ada banyak sekali bola yang tidak akurat, pergerakan yang tidak sesuai. Gue sempat curiga apa memang ada faktor fisik ya yang memang masih belum optimal, mungkin juga kombinasi di antaranya. Cuman gue sebagai fans tentu saja ya, ketika Manchester United 2-2, gue melihat sebenarnya Everton juga tidak terlalu berbahaya, katakanlah seperti itu di 15 menit terakhir. Dan gue justru melihat sebenarnya momentum lebih ada pada Manchester United, tapi tidak mereka bisa manfaatkan, sehingga akhirnya situasi berkesudahan 2-2. Tapi anyway, apakah ini membuat kecewa atau seperti apa? Gue selalu melihat bahwa sama seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya, baik itu Manchester United seri menghadapi Leeds, menang menghadapi West Ham, menang menghadapi Bournemouth. Gue melihat bahwa hasil bukan segalanya. Hasil bukan segalanya, tapi bagaimana proses. Gue menilai dari apa yang disajikan oleh Manchester United lebih bagus jika dibandingkan dengan pertandingan pertama ketika menghadapi Leeds. Lebih buruk, lebih jelek jika dibandingkan menghadapi Bournemouth, iya, tapi tidak secara drastis. Pakem permainan menurut gua sudah mulai jauh lebih terlihat ya. Ini tinggal diasah, tinggal diperbaiki, dan balik lagi memang fungsi dari uji coba adalah untuk diuji dan dicobakan permainannya ya, sistemnya, komposisinya dan lain-lainnya. Jadi kalau yang berharap bahwa harus menang terus, ya mungkin berbeda-beda, tapi gue tidak melihat bahwa bahkan hasil itu yang paling penting, enggak. Tapi itu tadi, bagaimana proses. Gue melihat pemain pun juga demikian ya, pergerakan dari para pemain, kapan mereka harus menutup pergerakan lawan misalnya ya, lalu mereka harus menempati posisi seperti apa ketika mereka misalnya sedang dalam serangan balik. Lebih terlihat konsistensi, konsentrasi memang masih harus ditingkatkan, tapi setidaknya dari apa yang gue saksikan menghadapi Leeds, menghadapi West Ham, Bournemouth, dan juga menghadapi Everton, membuat gue secara ringan amatiran ya lebih optimistik terkait dengan Manchester United menghadapi Premier League musim ini. Sekali lagi, belum tuntas ya, masa persiapan ini masih terus harus diperbaiki. Dan secara keseluruhan, bagaimana penampilan Manchester United di Premier League Summer Series kali ini, di mana Manchester United berhasil menjadi juara ya. Nah, ada hal positif dulu, atau mungkin hal negatif dulu lah. Hal negatif, bagaimana Manchester United ini dalam 3 pertandingan ini selalu kebobolan. Artinya apa? Lini pertahanan ini menurut gue mengkhawatirkan ya. Fokusnya terutama sering karena fokus sih menurut gue, bukan karena kemampuan atau seperti apa, tapi karena fokus. Karena ya pemain belakang tidak bisa hanya beraksi secara individu, mereka juga harus berkoordinasi dengan bagus ya, memiliki kesepahaman yang bagus, paling tidak antara center back dan center back, dengan lini tengah, dengan penjaga gawang. Ini masih sering ada beberapa periode kecil, katakanlah seperti itu ya, yang mereka ini tidak maksimal, dan itu bisa dimanfaatkan oleh pihak lawan. Di Premier League sekali lagi, seperti gue katakan di awal, ini pertandingan kompetisi yang ketat, kompetisi yang tentang details itu sangat berpengaruh, sehingga Manchester United harus sangat memperhatikan hal ini. Di sisi lain, lini belakang tadi, lini depan menurut gue ya Manchester United mampu mencetak 8 gol di 3 pertandingan. Jadi rata-rata ada 2 gol lebih, bahkan hampir 3 gol per pertandingan. Ini hal yang positif menurut gue.
Kalau dibahas ya bang, tapi kan ada penalti, proses bagaimana mendapatkan penalti tersebut menurut gue juga menarik ya. Bahwa memang bagaimana Manchester United menyerang itu juga bisa membuat situasi yang berbahaya. Tapi secara total kalau gue lihat ini ada 2 penalti di 3 pertandingan, di mana Manchester United pun sekali lagi kalau gue melihat secara sistem penyerangan mereka bisa membuat situasi yang berbahaya, momentum yang berbahaya, dan mereka bisa membuat 8 gol di 3 pertandingan. Ini menurut gue sekali lagi ini merupakan unsur atau situasi yang positif. Tinggal sekarang ini bagaimana ditingkatkan lagi konsentrasi, fokusnya. Sementara komposisi ya menurut gue sudah semakin terlihat, lini tengahnya, lini depannya pun juga lini belakang, siapa-siapa saja yang akan menempati posisi di mana. Menurut gue ini semakin terlihat jelas. Sebagai contoh misal ya, Bruno Fernandes nampaknya akan lebih di lini tengah. Gue juga melihat ada situasi di mana Kobbie Mainoo dan juga Manuel Ugarte ini juga 2 pemain yang bisa jadi akan lebih diberikan kesempatan di musim depan. Sementara Casemiro mungkin akan semakin sedikit ya, feeling gue seperti itu. Gue bisa jadi salah tapi ini yang gue lihat ya. Lalu Mbumo, Cunha, dan juga Amat misalnya, Bruno Fernandes juga bisa didorong ke depan. Masih akan ada kejadian seperti itu, Bruno di depan ataupun di tengah ya, belum ada posisi yang pas. Gue juga melihat misalnya Mason Mount bisa jadi akan mendapatkan porsi yang lebih besar lagi, Dorgu akan mendapatkan porsi yang depan yang lebih besar lagi. Situasi di wingback kanan mungkin masih akan berganti-ganti. Jadi hal-hal seperti itu terkait dengan komposisi. Tapi ada satu hal juga yang menurut gue terlihat lebih positif, yaitu adalah kesepahaman antar pemain dalam sistem. Ini semakin bagus menurut gue, belum sempurna iya, tapi menunjukkan banyak peningkatan jika dibandingkan 7 bulan apa yang terjadi 7 bulan kemarin sih, kurang lebih seperti itu. Seperti itu Sobat Football United, review kali ini bagaimana menurut Sobat Football United. Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.